Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada yang mendengarkan dan merenungkan firman dalam GPDI menyapa pada pagi hari ini. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah persembahan yang hidup, tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara Tuhan, ayat 22 sampai ayat yang ke-25, saudaraku, menyatakan bagaimana kita harus menjadi seorang yang seperti dalam Roma 12 tadi ayat 1, mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka saudara Tuhan, kalau kita saudaraku itu adalah ibadahmu yang sejati, dan saudara Tuhan, kalau kita saudaraku ingin mempersembahkan semua itu saudaraku, maka dikatakan kita jangan hanya menjadi pendengar. Jadi korelasinya saudaraku, persembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, disandingkan saudara kasih Tuhan dengan Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 26. Bahwa kamu bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi kamu harus menjadi seorang pelaku firman. Pelaku firman saudaraku. Maka kita saudaraku akan menjadi orang-orang saudaraku yang mempersembahkan tubuh ini saudaraku, hidup ini sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah saudaraku. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara kasih Tuhan, mari jangan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman saudaraku. Keluar dari hidup kita, keluar dari mulut kita saudaraku, hal-hal saudara kasih Tuhan yang baik, perkataan-perkataan saudaraku yang baik saudara kasih Tuhan. Kayak kita harus mengekang lidahnya, kalau tidak saudaraku, maka sia-sialah ibadah kita. Kita tidak mungkin saudaraku bisa menjadi pelaku firman. Kita saudaraku seringkali saudaraku menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tuhan tolong kita. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kembali hamba-Mu persembahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan mau belajar. Kami Tuhan mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami harus Tuhan mengekang diri kami. Kami harus Tuhan Yesus hidup dalam Engkau. Kami tidak mau Tuhan menjadi seperti orang yang hanya saudaraku bercermin. Tapi kami tidak lupa, kami Tuhan melupakan lagi. Kami bercermin, kami melupakan lagi. Seperti kami mendengar, tapi kami tidak melakukan firman-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, perkataan kami Tuhan merusak ibadah kami. Semua Tuhan yang kami lakukan merusak ibadah kami. Sehingga Tuhan Yesus kami tidak dapat menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang ada. Tuhan berkat-Mu Tuhan umat-umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Apapun bidang usaha mereka, apapun bidang pekerjaan mereka, semua diberkati mereka oleh Tuhan. Dan apapun posisi kedudukan jabatan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, usaha industri mereka,
pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka diberkati oleh Tuhan. Dan apabila Tuhan memberkati, maka berkat itu berlaku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan tolong kami semua yang ada, kami mau menjadi pelaku firman-Mu, kami Tuhan mau mengucapkan hal-hal yang luar, perkataan-perkataan yang baik Tuhan. Hamba menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat, jangan kendor.